Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk dapat menyampaikan sebuah koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada modul ini, saya mempelajari tentang yang pertama, yaitu ada konsep coaching. Kemudian yang kedua, saya juga belajar tentang paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti coaching dan alur tirta. Kemudian yang keempat, yaitu supervisi akademik dengan paradigma coaching. Selama saya mempelajari modul ini, emosi yang saya rasakan, yaitu yang pertama adalah saya merasa tertarik, saya merasa termotivasi untuk mempelajarinya secara mendalam. Lalu yang kedua, saya merasa optimis. Mengapa optimis? Karena saya meyakini bahwa pengalaman belajar ini akan memberikan manfaat bagi saya ke depan tentang bagaimana melakukan praktik coaching atau supervisi kepada orang lain. Jika mengingat kembali apa yang pernah saya lakukan berkaitan dengan modul ini, di waktu-waktu sebelumnya saya pernah terlibat menjadi subjek dan juga objek dari kegiatan supervisi. Namun supervisi yang dilakukan itu masih cenderung dan dominan menggunakan prinsip mentoring dan consulting, bukan menggunakan prinsip coaching. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mempelajari secara mendalam, yaitu apa sih kompetensi inti coaching, kemudian bagaimana mempraktikkan supervisi akademik menggunakan paradigma coaching. Saya merasa bahwa saat ini kompetensi coaching saya berada di angka 4. Dan target saya, peningkatan kompetensi coaching yang akan saya lakukan ke depan adalah mencapai 8. Menurut saya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adalah kemitraan, yang berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Artinya, coaching itu dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru, atau sebaliknya, guru dengan kepala sekolah, atau guru dengan guru, dan juga bisa juga guru dengan murid, guru dengan rekan sejawat. Kembali lagi dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu adalah kemitraan, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan tujuannya adalah memberdayakan. Menurut saya, tantangan melaksanakan praktek coaching di sekolah saya adalah yang pertama, bagaimana menularkan pemahaman tentang coaching kepada guru-guru sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Karena yang selama ini terjadi adalah ketika orang mendengar kata coaching, maka yang ada di pikiran mereka adalah bahwa ia akan menggurui, mengajari, merasa lebih baik. Padahal sebetulnya prinsip coaching tidak seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya tantangan yang pertama ketika saya menularkan pemahaman tentang coaching ini harus bersungguh-sungguh sehingga tidak terjadi miskonsepsi kepada guru-guru yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, saya akan melakukan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma coaching dan menghindari cara-cara mentoring dan yang sering terjadi tanpa disadari. Jadi biasanya ketika melakukan supervisi akademik tanpa disadari, itu akan cenderung mengarah kepada cara-cara mentoring. Oleh karena itu, ini adalah sebuah tantangan pada saat saya melakukan praktek coaching ini.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, yang akan saya lakukan adalah berbagi pemahaman kepada rekan sejawat di sekolah tentang kompetensi inti coaching, termasuk juga dengan alur tirta, sehingga teman-teman, rekan-rekan guru di sekolah menjadi paham bahwasanya apa sih kompetensi inti coaching dan bagaimana melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Hal yang berikutnya adalah mempraktikkan supervisi akademik menggunakan paradigma coaching dan selalu berefleksi untuk menemukan kekuatan dan juga kelemahan dari praktik yang saya lakukan. Jika kita ingat kembali modul 2.2 tentang kompetensi sosial dan emosional, yang diantaranya adalah ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, praktik coaching ini merupakan salah satu wujud nyata kegiatan dalam rangka mengimplementasikan semua kompetensi sosial emosional secara sekaligus. Yang akan saya lakukan adalah setelah melalui kegiatan kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, untuk melakukan praktik coaching, maka selanjutnya saya akan melakukan aksi nyata berupa supervisi akademik menggunakan paradigma coaching di sekolah bersama dengan rekan sejawat. Bagi saya, supervisi akademik menggunakan paradigma coaching bertujuan untuk memberdayakan guru dalam mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid.